Halo, jumpa lagi di channel Sejarah 1708. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang mempengaruhi perubahan strategi pergerakan nasional ke arah radikal atau biasanya disebut dengan masa periode radikal. Pada masa periode awal kebangkitan, tujuan dari organisasi pergerakan massa adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui perbaikan sosial, peningkatan pendidikan maupun budaya. Pergerakan nasional selanjutnya ternyata berlanjut ke arah periode radikal, di mana organisasi yang terbentuk pada masa ini benar-benar menyuarakan kemerdekaan dan menolak bekerja sama dengan bangsa Belanda. Periode radikal ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu perubahan pasal 111 RR. Sebelumnya, pemerintah Belanda memberlakukan pasal 111 RR yang merupakan peraturan pemerintah tahun 1854 yang berisi larangan untuk mendirikan organisasi berasaskan politik. Jadi, organisasi pergerakannya hanya bersifat sosial, ekonomi, dan juga agama. Contoh organisasi yang bersifat sosial seperti Budi Utomo dan yang bersifat ekonomi dan agama itu ada Sarekat Islam. Pada tanggal 1 September 1919 terjadi perubahan pada pasal tersebut, khususnya mengenai pengakuan hak berserikat. Walaupun pendirian organisasi politik masih dibatasi oleh pemerintah kolonial, tetapi telah memberikan peluang untuk membentuk organisasi yang bertujuan politik, contohnya PNI dan juga PKI. Pengaruh yang kedua yaitu Revolusi Rusia tahun 1917. Revolusi Rusia telah melahirkan paham baru yaitu komunisme. Paham ini ternyata membawa pengaruh terhadap munculnya organisasi pergerakan yang bersifat komunis seperti PKI. Pada masa ini, PKI selalu melancarkan kritik kepada pemerintah Belanda. Puncaknya, sikap radikal PKI terlihat dari beberapa aksi pemogokan yang dilakukan oleh kaum buruh dan tahun 1922 yaitu Tan Malaka mengerahkan buruh pekerja Pegadaian untuk melakukan aksi pemogokan. Tahun selanjutnya, Semaun memimpin pemogokan buruh tram dan kereta api. Oke, sebelum kita lanjut ke pengaruh berikutnya, nah sekarang kita lihat dulu ini foto siapa ya. Oke, ini adalah salah satu presiden Amerika Serikat yang bernama Woodrow Wilson. Nah, ada apa ya dengan si Wilson ini? Jadi, salah satu pengaruh yang mempengaruhi periode radikal yaitu adanya doktrin Wilson. Jadi, setelah usai Perang Dunia I, banyak terjadi perubahan politik dunia, terutama setelah dikeluarkannya doktrin Wilson ini. Salah satu doktrinnya yaitu menyebutkan tentang hak seluruh bangsa dalam menentukan nasibnya sendiri. Nah, doktrin ini ternyata memicu semangat bangsa Indonesia untuk lepas dari belenggu penjajahan. Istilahnya, Indonesia seperti memiliki harapan untuk memerdekakan diri. Akhirnya banyak organisasi yang mulai bersikap radikal. Pengaruh selanjutnya adalah terjadinya pergantian gubernur Hindia Belanda. Pada tahun 1921, gubernur yang bernama Van Limburg-Stirum digantikan dengan De Vos. Ternyata kepemimpinan De Vos ini juga mempengaruhi sikap bangsa Indonesia menjadi radikal. Karena De Vos ini sangat reaksioner terhadap pergerakan nasional. Ya, itu tadi penjelasan secara singkat mengenai hal-hal yang mempengaruhi munculnya periode radikal. Semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.